Grite mulai bergerak ke bagian bawah guna untuk bisa memberikan backupan ataupun sekalian mengambil ke arah stack yang dia butuhkan. Lihat Grite sambil melakukan rotasi karena menurut Belakang masuk sudah damage-nya menghilangkan Ruby secara langsung pula di area tersebut. Mundur juga pergerakan dari Lucky Albert dan juga dari Oke, Lordnya belum bisa diamankan oleh Albert itu sendiri. Oke, Albert nampaknya ada kalkulasi. Dia tidak mau terlalu terburu-buru untuk mencoba condition tadi. EVOS Legends adalah R7, tidak wajar ke arah tembok. Ya. Itu winning conditionnya. Karena banyak banget harusnya yang bisa terkena, tapi ternyata Clover depan sana hampir saja bisa ditumbangin. Best turret-nya, udah ada pergerakan dari Albert-nya, Pancer ke bagian belakang, bad piece, bad impact, semuanya dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah beberapa main milik arah RKOC. Dan Best-nya pun terbuka dengan begitu bebasnya. Ini Pesana! Pertama. Sampai dengan regular season. That's all. Dan ini dia. Di mana Terakhir kali ya? Carmilla muncul, itu Koyur nggak pakai emblem. Aku Koyur. sampai sekarang masih ingat. Koyur yang sedang OTW ya. Iya. Safe flight Safe untuk flight Koyur. Koyur. Menuju ke arah Lenteng Agung. Lenteng Agung. LA. LA ya. Gak salah dong, LA. Lenteng Agung. Oke, tapi ini dia. El Clasico yang sudah ditunggu oleh rakyat Mobile Legends. Buat kalian semua yang di rumah, jangan lupa ramaikan kolom komentar, kita pecahkan karena ini dia match kedua di babak playoff. FPL Arena minta tepuk tangannya dong. Alright, ini dia. Di mana Skylar yang akan bertemu dengan seorang Habis berada di arah God Laner. Tapi Rek ternyata yang menggunakan satu buah baksia. Yap. Sementara itu untuk kali ini Carmilla-nya udah langsung berada dengan satu lane bersama R7. Groknya akan menjadi lawan dari Carmilla itu sendiri. Sementara untuk di area mid, RKT masuk ke dalam area pertempuran ataupun area jungle yang dimiliki oleh RRQOC cukup berani. Sementara itu ada Verzik di bagian belakang mulai merambah, mulai menginvasi juga, mulai memberikan damage-nya. Di mana Finn damage-nya masih belum ada. Dan juga untuk sustainability yang dimiliki masih sangat-sangat kurang hingga menyebabkan darahnya begitu terkuras. Wow, versi kali ini kita lihat dia bakal coba untuk mengganggu pergerakan, tapi RKT tahu di dalam sana ada Albert. Albert terkena sedikit stun dan bahkan berhasil mengamankan dan harus menggunakan satu buah retribution. Di mana posisi dari tim EVOS Legends dengan invasi yang mereka lakukan karena mereka tahu dan bahkan kita tahu pergerakan Sicilian itu jarang sekali berada di arah jungle musuh, tapi kali ini berbeda. Krite ingin mendapatkan stacknya lebih cepat lagi, Prof. Iya, makanya dia invasi ke arah jungle. Dia lemparin 2 kali bad impact-nya dia, dan itu akan nambahin 4 stack. Jadi per 6 detik dia bakal mendapatkan 4 stack secara gratis. Yap, akan ditambah perlahan tapi pasti sedikit demi sedikit yang ujung-ujungnya akan menjadi sakit. Tapi R7 dengan power of nature-nya nggak kena ke arah Carmilla. Grite mulai bergerak ke bagian bawah guna untuk bisa memberikan backupan ataupun sekalian mengambil ke arah stack yang dia butuhkan. Lihat Krite sambil melakukan rotasi karena menurut gue pribadi ya, permainan rotasi dilakukan dari seorang Cecil ini agak sedikit satu buah pisau bermata dua. Akankah ini memaksimalkan dia dengan cepat dengan stamina atau malah terhambat? Karena Cecil ini pergerakan mobilitasnya tidak sekencang di laner lainnya. Dan dia bisa dari ditutup dan bahkan di sisi lain first blood berhasil didapatkan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan dengan retribution-nya. Wow. Di sisi dari depan dan I'm of Faded with Flicker RKT sang kapten terperangkap dan ditumbangin untuk 2 poin tim RRQOC. Cuan banyak satu turtle plus 2 player dari EVOS Legend yang membuat pergerakan dari goldnya mulai menaik dari RRQOC. Ya, masalah utamanya adalah bagaimana setup mereka sih. Setup mereka udah terlalu rapi di depan sana. Bahkan untuk di poin awal, first blood awalnya, Clay langsung dapetin ke arah anti-match. Jadi tidak ada yang meng-cover Krite dan Krite nggak bisa jumpin asal-asalan ke arah depan. Alright, tapi kita lihat di sini 2 point kill membuat 660 gold lebih unggul. Tapi lihat one by one situation. Albert mencoba tebak goceng, sudah pancir ke arah depan dan bakal Versi mengambil satu buah jungle yang dimiliki dan Pipin. Kayaknya mencoba untuk melakukan sedikit coverisasi yang agak sedikit kurang maksimal. Membuat Albert tetap harus kehilangan jungle-nya. Yap, dan Versi pun masih melakukan pergerakan lagi ke dalam area jungle dia sendiri guna untuk bisa menambah pundi-pundi gol, menambah sisi levelnya dan siap untuk melakukan pertarungan. Ada di area berbeda, ada Clover yang siap melakukan juga dan juga memberikan damage, tapi Venus mungkin sedikit terkurung. Ada Bonafide Memory bagian belakang, masuk sudah damage-nya, menghilangkan Ruby secara langsung pula di area tersebut. Alright, Downing Light keluar yang menambahkan kali ini dari tim RRQOC. Mereka tercuri, untungnya seorang roamer. Dan dari sisi tim EVOS Legends, bisa kita bilang yang untung adalah Clover dengan poin kill yang diamankan. Profesor, silakan. Attack speed menarik di sini dari Albert, mengamankan dari talent. Dan bahkan untuk
selamat dan juga mendapatkan ke arah dari Versi. Tapi versinya dengan sedikit darah dia masih bisa kabur dari tersebut loh. Mau dikejar tadi. Mau dikejar Mau banget. dikejar, untung aja punchernya miss. Dan bisa kita bilang Albert di sini memang dia butuh untuk arah jungle, emang fix dipakai untuk jungle, sedangkan dari Skylar penetration full, Iya, full. bersama dengan moving Movement speed speed. dan juga lagi-lagi Berbalikan dengan Clover ya. Clover Yes. attack dan juga movement speed. Tapi Benar. yang unik adalah dari anti-match. Dia regen hybrid loh di sini. Regen Hybrid, bukan penetration. Bukan penetration. Karena yang dibutuhkan adalah dia sustainability Dia sustain. dan satu, dia bisa melancarkan satu buah serangan dan bahkan Masih satu buah dapat. retribution on point kali ini. Masih dapat tapi gagal sepertinya untuk bisa mendapatkan juga karena Turtle karena dia nggak punya retribution, di mana dari pergerakan Albert sudah tepat berada di depan Turtle tersebut dengan Demon Slayer yang dia bawa. Oke, di sisi lain, Persik coba untuk mengambil satu buah orange buff dari kiri seorang Albert. Albert akan coba momen keributan. Wajah keluarga tebakan satu buat sana. Instant fight. Persik terlalu nafsu. Di depan sana masih ada Antimes, tapi Antimes sepertinya lebih tebal lagi. Tidak bisa ditumbangkan. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, menumbangkan Antimes bukan soft skill yang banyak banget, Profesor. Butuh bersih, minimal ada Clay di sana untuk menghentikan pergerakan dari anti-match dengan movement speed yang sebegitu tingginya dan bahkan Skylar dengan kita tahu physical penetration yang sebegitu mengerikannya, quick draw mungkin bakal instan. Oke, sementara itu sekarang di arah River ada lagi pergerakan barusan yang Pendant yang udah mulai masuk di bagian belakang. Ada sebuah backupan langsung aja main impact, controlsnya juga udah sangat-sangat on point sekali. Tepat berada masuk ke dalam tubuh dari crate-nya. Hanya saja belum mau terus di follow up hingga belum ada yang tumbang lagi. Itu dia yang Profesor selalu bilang. Jika disiplin sprintnya ditahan, tapi lihat di depan sana dari para pemain dari tim Arkeoshi coba mendapatkan satu sang kapten RKT merelakan dirinya untuk membuat seorang Clover pulang ke arah belakang dan bahkan sang kapten harus ditumbangkan. Kapten RKT R7? Oh, R7 still survive in the What mid a play. lane. What a play from R7 kali ini Profesor kami. Aku udah ngeliat dari lama ini R7 edge-nya tipis banget dan bahkan versi belum mendapatkan point kill, tapi dia cuma memutar dan bahkan pasang satu barrier yang membuat Fanny nggak bakal bisa loncat. Itu di sana. barrier dengan jarak hanya segitu. Itu riwah lo bikinnya, Pak. Apa yang terjadi? Mau dipaksa dia kayak main Matrix, bro. Quick draw-nya karena jauh, dipaksakan karena tersisa. Pasifnya. Iya, pasifnya. Dia nggak dari pasif karena sedikit lagi health dari seorang turretnya. Oke, sementara itu untuk kali ini R7 udah mulai melakukan pergerakan lagi ke bagian bawah. Ada satu wave minion yang sama-sama berada di dalam satu lane yang sama, ditabrakin lagi dengan well jump-nya, tapi R7 tetap berada di area tersebut di mana Antimes pun melakukan hal yang sama di area yang berbeda. Udah ada tabrakan lagi, Finn dan juga RKT bertemu, langsung ditarik dengan Pendant di bagian belakangnya Clover. Akankah mereka bisa memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan, tapi versi mulai adu ke dalam dalam. Steel Cable-nya mendadak masuk dan juga memberikan damage yang sangat-sangat luar biasa sekali. Satu buah barrier 1 kali 24 jam dikeluarkan, tapi Antimes bakal coba disumain di depan sana bakal dipanggil. Lihat greatest save the day kali ini. Berhasil memanggil pergerakan atas seorang Carmilla. Antimes berhasil mundur ke arah belakang dan Versik bakal coba mundur, tapi ini akan menjadi sebuah turtle untuk tim Arkeoshi. Jika turtle kehilangan lagi objektif gaming, mau tidak mau Impulse Legends meredam permainan mereka karena 1000 gold sudah mulai terlihat gap-nya di menit yang kedua. Tapi untuk perbandingan 3 turtle dan itu jaraknya 1000 gol. Iya. Ini masih termasuk sedikit ya, Prof ya? Masih termasuk bisa dikejar oleh Impulse Legend ya? Karena point killnya juga masih satu digit dan bahkan dari turretnya itu nggak bakal ada pertukaran begitu banyaknya. Sementara dari item kayaknya nggak terlalu berbeda jauh. Udah ada Malefic Roar, wow, Versik. Dia benar-benar kayaknya mau langsung meltdown ke arah R7 dengan cepat karena dia udah punya dari Blade of Despair. Oke. Sementara Albertnya udah selesai dengan Hunter Strike. Menuju ke arah Endless Battle, true damage akan menjadi sebuah masalah sepertinya bagi Versik dan kawan-kawan ketika nanti sudah ada di tangan dari Albert itu sendiri, karena Albert dari tadi 3 turtle ya. Karena ini membuat dia makin lebih kaya lagi. Oke. Ini sementara di area mid juga udah ada pergerakan dari Persik lagi yang mulai masuk, namun di area berbeda R7 yang menabrakkan diri juga well shot-nya di bagian belakang. Ada Mystic yang begitu on point, tapi Persik ya begitu sedikit cara yang dia miliki, ditembak lagi dengan ada dan pergerakan. Namun sekarang Legends kena karena 2 orang. Terkena efek dari Mystic lagi, Immobilize lagi, gak bisa pergi kemanapun. Dan hilang sudah pemain dari Boss Legends. 3 orang, ini kesurupan Tuturu. Flicker untuk kabur, X, flicker untuk maju, yes. Dan masih mau maju. masih mau lebih, berhasil ditumbangin. Bro di depan sana ada bahkan Derek kan dengan seperti lebih lama lagi fokus ke turret si Mararkioshi. Kali ini mid lane-nya dipecahkan begitu saja Profesor KB. Lihat beberapa banyak orang terbang ke depan untuk mendapatkan 2 poin yang mahal.
Wow. Iya, balik lagi sih, Skylar dengan quick draw-nya kayak yang udah kita bahas tadi, itu bakal mengincar karena 2 hero sekaligus. Dan itu, kalau kena ke arah Mystic Field, immobilize efeknya. Jadi Clay berada di lini belakang, benar-benar safe banget positioningnya. Dan bahkan untuk saat ini Clay pun belum tersentuh. Ada yang menyentuh di anti-match, tapi sepertinya tidak ada follow up damage di sini. Dan berkali-kali terlihat tadi EVOS Legend mencoba untuk bisa mendapatkan R7 ya. Tapi tiap mereka ingin mengejar R7, ingin mendapatkan R7. Udah Selalu jadi ada Blast of Despair soalnya. udah jadi ada jatuh korban loh untuk Makanya. R7 aja. Tidak Oke. cukup damage sepertinya. Pipin seperti biasa mencoba peruntungan tapi ternyata belum berhasil Wow. dan lagi-lagi Ada. lihat kami mencoba menuju ke arah belakang memastikan di mana EVOS Legends berada dan bahkan dengan darah yang tidak cukup maksimal mereka harus pulang reset kembali menuju ke arah Lost. Tapi kali ini seperti biasa EVOS Legends mereka hanya melakukan sedikit gating nanti match. Maka coba dijemput oleh Christian atau tidak, tapi ternyata terlalu jauh dan Albert masih bola behind offensive. Langsung oleh tidak dan bahkan di belakang sana Percy. Sekarang mau play dan bahkan tidak bisa bertahan kembali double kill. Lagi possible kill. Shot masih dapatkan dan bahkan ini dia EVOS Legends berhasil mengamankan 4 pemain RRQ. Wow, mendadak ada 4 player yang tumbang di mana Lordnya sedang hadir untuk bisa diamankan. MVP kali ini, apakah Lord ini akan menjadi Ini milik nih. dari EVOS Legend? Tapi kita tidak tahu karena Albert udah mulai menampakkan Oke. unsurnya juga. Ada level 13, sama-sama level 13. Tapi Clovernya masih berhasil mundur juga pergerakan dari Alaki Albert. Dan juga dari Oke, Lordnya belum bisa diamankan oleh Albert itu sendiri. Oke, Albert nampaknya ada kalkulasi. Dia tidak mau terlalu terburu-buru untuk mencoba mencuri. Karena mencuri satu buah lot dan kalau dia bisa tumbang ini bahaya. I'm offended jadi on point, Profesor. Iya, tapi Revitalize menyelamatkan hari dari anti-match dan juga RKT dibalikan dengan cepat triple kill instant dari Versik dan targetingnya adalah backliner rata-rata. Dari tadi udah kita mention bahwa Clay tidak dalam posisi yang benar-benar bisa disentuh oleh EVOS Legends, tapi ketika celahnya terbuka, Versik langsung jump in ke belakang dan targetingnya benar-benar on point banget. Skylar down, Clay down, Finn down, ini benar-benar jadi target point kill yang dinanti-nanti. Wow. Dan win condition tadi, EVOS Legends adalah R7, tidak wall charge ke arah tembok. Ya. Itu winning conditionnya. Karena banyak banget harusnya yang bisa terkena, tapi ternyata Clover depan sana hampir saja bisa ditumbangin. Masih bisa selamat ke arah belakang dan bahkan dari seorang versi Kids kami, satu-satu dan bahkan Albert mencoba untuk menutup pergerakan dan pimpin Aimon Vincent. Wow, combo. Marir 1x24 jam, combo jombro. Dan bahkan si model skill pimpin harus down. Dibalaskan satu buah best IP. Anarki Oshi, kali ini mereka struggle sama ada pimpin dengan adanya Lord bergerak di atas top lane nampaknya. Wow, satu inner turret lagi dari Amid akan menjadi korban di mana barrier pun langsung dikeluarkan tapi tidak akan memberikan efek apapun. Di mana Lordnya udah mulai akan masuk tapi sudah menghilang dengan wave minion yang masih ada di area mid. Brody-nya perlahan tapi pasti bergerak juga di bagian belakang. Wah, ini sih mau nggak mau ya harus melakukan defense dan bahkan harus nanti momentum bagaimana wild charge-nya yang harus on point terlebih dahulu. Karena dari tadi sebenarnya penyelamat dari R7 adalah wild charge. Dan kalau seandainya on point, EVOS Legends yang harus lebih berhati-hati karena dalam kondisi menang seperti ini, EVOS Legends sebenarnya berada dalam kondisi tadi RRQ Hoshi sebelumnya. RRQ Hoshi unggul. Oke. Tapi dengan satu kesalahan yang terjadi, langsung ditutup dengan manis dan bahkan impact-nya adalah segi gold. Lihat, 2,5k leading banget dari EVOS Legends sekarang. Oke, depan sana anti-mage. Dia akan coba untuk ngebuka badan. Mencoba untuk ganggu. Di mana Albert berada. Albert memilih untuk menggunakan bahkan R7. Mencoba untuk men-distract sedikit dan bahkan mencoba untuk membalikan keadaan dari seorang purple buff-nya. Tapi nampaknya itu belum bisa, Be. Belum berhasil melakukan resetisasi. Belum Waduh, reset. resetisasi itu bahasa mana lagi? Resetisasi apaan lagi? Bahasa Dewan Perwakilan Apa lagi? Land of the Coba DPL. dia doang yang tahu memang. Dewa dia doang yang tahu, Bro. Susah kalau sama dia. Kaget saya. Saya lebih kaget. Tapi balik lagi, dengan kejutan yang tadi diberikan, mungkin kita semua lebih kaget karena kali ini dengan real time win probability by Samsung Galaxy S Series kali ini 65% menuju kepada EVOS Legends. Yes, bahkan EVOS Legends mereka membalikan keadaan bisa kita bilang dengan adanya 3.000 gold diunggulkan dengan adanya banyak banget poin kill yang diamankan tadi ya. 4 poin kill tadi merubah segalanya dan bahkan Lord sudah di-enhance. Lord sudah bertambah dewasa kali ini. Lord tentunya bisa bikin kecewa kalau tidak diamankan oleh salah satu dari rakyat ataupun EVOS Legends. Ingat, Lord kali ini bisa menghujam turret base yang dimiliki RRQ Yoshi. Sedangkan dari EVOS Legends mereka masih memiliki keunggulan inner turret di depan base turret mereka. Masih lengkap. Masih lengkap. Nih, anti-match sendiri juga udah langsung set up posisi.
Walaupun di mana sebelumnya mereka juga udah saling bertemu antara Ultimate dan juga Finn sama-sama berada di area river, barusan ada Donilai dikeluarkan apabila terkena dengan satu ataupun satu baris dari hero siapapun yang ada dalam rebutan, semuanya akan terlihat posisi-posisi yang mereka miliki. Ada Immortal yang dimiliki pula oleh Carmilla. Mereka siap untuk melakukan team fight di area dari Lordnya. Alright, udah ada informasi telah diberikan, belum ada team fight, tapi tampaknya para pemain dari tim GeForce Legend mereka kekurangan seorang frontliner. Nanti masih ke depan, Clay terbuka posisinya, dan bahkan tidak ada bisa menggambar seorang Clay saat satu dan kantor telah dikeluarkan. Arsa ke arah belakang, Clay down, unstoppable. Lihat, targetingnya benar-benar semua mata dari seorang Persik, tombolnya cuma ada satu kepala, yaitu Clay.
masuk ke dalam, tapi Clover. sekarang blokir, tapi ditarik lagi. Oh Tidak ada my bawa God. bandetnya. Oh my god, tapi ini Clover agak sedikit berani sekali dan bahkan bisa menantang Wow. keributan. Dia masuk dengan satu buah flicker. Untung masih bisa diselamatkan. Bahkan kalau itu Clover ditumbangkan, itu posisi bisa terbalik. Ingat, RRQ adalah salah satu tim yang bisa mengorek kesalahan tim musuh sampai besar, Profesor. Memaksimalkan kesalahan Dia musuh. kecil nih. Kita ngomongin Tapi late game. Dikorek Ya, sampai gede. kita ngomongin late game ya. Siapapun yang melakukan kesalahan pasti bakal dirugikan di sini. Apalagi kalau ngomongin soal late game, menit 20 kayak gini. Oke. Satu kali tumbang, wah itu udah bisa dipastikan 1 menit lebih. Kalian hanya akan menunggu bagaimana respawn time kalian itu sendiri. Dari item sudah pada pegang 6 item rata-rata. Tapi kalau misalkan dari Finn, mungkin akan menuju pada antivirus karena di sini versinya juga sudah memiliki 1 buah Malefic Rod. Yep. EVOS punya 3 immortal, tapi Hierarchy baru 1 immortal dari Finn-nya. Ini akan sangat berbahaya sekali apabila mereka nantinya akan Ngomongin late game ya. melakukan Lakukan, terlalu sakit versi mencoba untuk melakukan follow up sang bayi macan. Tidak mau tinggal diam, Chloe di depan sana masih bertahan, bahkan Pepin kali ini nggak bisa menyelamatkan R7. R7 down, mereka harus menunggu R7 kembali dan untungnya dari segi waktu R7 kembali ketika Lord tapi balik lagi, EVOS Legend udah memiliki item-item untuk bisa mengcounter dari Running Light itu sendiri. Makanya efeknya pun tadi damage-nya nggak terlalu optimal untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Barusan ada memang pendantnya, anti-match seorang diri akan diselamatkan kembali oleh Krik karena Kriknya udah mulai mendekat di bagian belakang tapi RKT mulai aja maju ke bagian depan. Siapa yang akan ditabrak walaupun di Up ke arah belakang, apalagi ketika nanti Krite-nya akan menuju kepada item-item tertentu seperti Winter, Yep. Immortal mungkin, Oke. atau bahkan nah itu dia Immortal sudah diamankan, mungkin akan menuju kepada Winter juga ketika nanti akan di take down by in time dan nanti akan memperlama dari EVOS Legends agar bisa melakukan backup. Alright, bahkan di sisi lainnya kali ini Anti-Match hanya memberikan badan langsung ada penetration ke arah belakang. Soundrock buat Castle dikeluarkan. Dari Albert sedikit terperangkap tapi udah gak ada puncher lagi dari seorang Albert. Tapi Eric di depan sana Pipin. Randy Pack telah dikeluarkan. Marco Buff kali ini akan coba diamankan oleh seorang versi. Dapat Eric Kian menjadi samsak saja. Eric memberikan badannya. Ditukar dengan satu buah Purple Buff. Dan ini lumayan mahal. Membuat Albert tanpa ada Purple Buff. R7 ternyata berhasil menyelamatkan dengan cukup baik dari Purple Buff-nya. Dari barrier yang dia keluarkan ternyata masuk ke dalam tubuhnya untuk Purple Buff itu sendiri dari Lord. Belum tercolek juga sejauh ini Lordnya masih teguh pendirian untuk tetap berada di dalam pitnya. Walaupun sudah mulai dicolek untuk kali ini ada Brody sepertinya yang udah mulai memberikan damage. R7 mulai mendekat pula bersama dengan Fair, bersama dengan Finn-nya mulai ingin maju. Ada barrier yang langsung dikeluarkan. Akankah Lord kali ini kereset? Karena ada beberapa positioning yang udah dilakukan oleh masing-masing playernya. Sebenarnya ini kalau misalnya nggak di reset sekalipun, EVOS Legends yang harusnya ketar-ketir. Dari R7 dia udah punya flicker, dia punya wild charge. Ya. Jadi kalau menurut aku, ada baiknya yang reset adalah EVOS Legends. Karena ingat ini menit ke-24 Profesor KB. Dan ini bukan pertama kalinya R7 berada dalam kondisi menekan ketika dari Lord ke Evo. Betul. Dan bahkan jangan sampai Clover ter-shutdown. Oke. Jangan sampai itu berbahaya, jangan sampai. Karena Clover ini salah satu deal damage yang cukup besar yang bisa dilakukan. Versik, dia bisa masuk ke arah belakang. Tapi frontlaner dari Arangkyoshi, siapa yang ngepoking kalau bukan Clover? 1,8 detik tabrakan dari Wild Charge itu pastinya akan bisa langsung di follow up dengan adanya mapa yang dimiliki oleh Finn. Sementara itu Lord kembali dicolek. Dia melepaskan Anilan tapi ternyata posisinya terbuka. Langsung di follow up oleh seorang Eric tidak bahkan versi langsung memfollow dengan cukup cepat dan meninggalkan satu
mahal. Clay hilang dari line of dunk. Tidak ada Clay, tidak ada Immobilize. Dan ini harus menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh seorang Albert. Disinilah kepiawaian seorang satu pemain Impact R7 langsung terkena satu buat tamparan yang keras di jangkau. Ini versinya dari tadi menjadi annoying banget, dimana dia datang untuk memberikan gangguan doang, tapi di area berbeda. Coba lihat Clovernya berhasil lagi menumbangkan karena satu best turretnya. Udah ada pergerakan dari Albertnya, Fajar ke bagian belakang. Bad Beast, Bad Impact, semuanya dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan langsung karena beberapa main milik keluaran Arkeosi. Dan Best my siap God. terbuka dengan begitu bebasnya. Ini bencana. Akan yang pertama jadi milik dari EVOS Legend. EVOS Legend